Doa orang yang mustajab itu adalah doa orang yang tulus. Doa orang yang mustajab itu adalah doa orang yang ikhlas. Kenapa kita sulit tulus untuk ikhlas? Orang yang netral itu seperti apa? Ya mereka tetap punya masalah, tapi tidak melekat akan masalahnya itu. Manusianya ini netral. Mengalami kejadian kodrat. Namanya hidup pasti kita mengalami sesuatu, kita bersosial. Setuju nggak kalau saya katakan bahwa manusia itu akan bisa pasti lepas dari semua kemelekatan. Lepaskan itu semuanya, jangan lagi ada keterikatan atau kemelekatan dengan itu semuanya. Hati ini nggak boleh ada isinya, kecuali Allah itu sendiri. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Saya mendoakan Anda semuanya agar Allah mudahkan semua urusan Anda. Allah sehatkan zahir wal batin, ya, secara zahir maupun batin. Kemudian semua urusannya dimudahkan dan Anda menjadi manusia yang ajaib untuk semua permasalahan Anda. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin ngobrol kali ini dengan Anda semuanya. Walaupun ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, tetapi setiap video terbaru itu selalu ada hal baru ya. Selalu ada hal baru dan selalu ada penonton baru pastinya. Saya minta Anda dengarkan dan simak baik-baik sampai videonya selesai. Pasti nanti di dalamnya ada formula-formula untuk kebaikan diri. Kalau sudah diri ini dipenuhi dengan kebaikan, saya yakin semua doa itu mudah sekali untuk Allah ijabah. Ketika saya mengatakan mudah untuk Allah ijabah, itu bukan berarti Allah sulit untuk mengabulkan doa kita ya. Tetapi memang kitanya yang belum siap, belum layak, belum pantas atas doa-doanya kita. Lalu pertanyaannya sekarang, orang yang layak, siap, dan pantas itu orang yang seperti apa? Orang yang siap, layak, dan pantas terhadap apa yang diinginkan atau doanya itu adalah orang-orang yang netral. Orang-orang ikhlas. Saya pernah sampaikan begini analoginya. Doa orang yang mustajab itu adalah doa orang yang tulus. Doa orang yang mustajab itu adalah doa orang yang ikhlas. Kalau konteksnya adalah kita didoakan oleh orang lain tersebut adalah yang pasti tulus dan pasti ikhlas adalah orang tua kita. Orang yang pasti tulus, pasti ikhlas itu yang sejatinya guru, yang benar-benar guru ya. Guru yang membimbing Anda. Mereka adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas. Dengan kata lain, saya berikan istilah adalah orang-orang yang netral, yang ketika memanjatkan doa, mereka tidak terbebani oleh doanya. Ya, coba perhatikan, kalau Anda yang nonton saat ini adalah berstatus sebagai orang tua, pastilah Anda ketika mendoakan anak-anak Anda dengan hati yang tulus. Bahkan kadangkala tidak diminta pun Anda mendoakannya. Begitu juga seorang guru, sama porsinya. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang netral yang tidak punya tujuan apa-apa ketika mendoakan, murni saja ingin mendoakan. Kadangkala malah ketika mendoakan itu doanya dijadikan doa yang rahasia. Artinya tidak disampaikan pada yang didoakan. Perhatikan baik-baik. Yang perlu digarisbawahi di sini tadi adalah orang tulus, orang ikhlas, orang netral. Lalu pertanyaannya hari ini, kenapa doa kita, ya doa Anda, doa saya mungkin ya, belum juga terkabul, yang merasa sudah melakukan banyak ritual, yang merasa sudah melakukan banyak hal yang katanya saya sudah beribadah, katanya saya sudah melakukan A, B, dan C, dan D, dan seterusnya. Tetapi sampai hari ini kok belum terkabul? Ini kan pertanyaan klasik yang bahkan sering sekali muncul di semua media sosial saya, di semua kolom komen ketika saya upload video. Sering banget. Permasalahannya bukan terletak pada ritual-ritual yang Anda lakukan. Saya rasa ritual-ritual yang Anda lakukan itu semuanya sudah benar. Misalkan Anda merasa sudah melakukan sholat, tidak ada yang salah dengan sholat Anda. Walaupun secara batiniah mungkin agak kurang tepat ya. Karena biasanya orang-orang yang merasa dirinya selalu dihujani oleh masalah, kayaknya saya sekedar nebak ya. Kalau salah ya oke. Tolong dimaafkan. Biasanya orang-orang yang dihujani masalah itu ketika sholat itu energinya rendah.
Energinya rendah itu maksudnya apa sih? Energi rendah itu adalah orang-orang yang masih ketika beribadah secara zahirnya tapi batinnya masih didominasi oleh masalah. Ya sorry to say kalau saya salah. Tapi sepanjang yang saya tahu sih ini nggak salah, ini benar. Parahnya lagi sholat, habis sholat yang dipikirin lagi masalah, rasa punya hutang takut nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Nah orang-orang seperti ini kan jauh dari ketulusan dan keikhlasan. Ntar saya jelasin tulus dan ikhlas itu seperti apa. Padahal simpel sebenarnya, tulus, ikhlas atau netral itu ya tidak terbebani oleh kanan dan kiri, tidak terbebani oleh sebuah masalah, bahkan dia tidak juga punya kemelekatan tentang kebaikan. Jadi hidupnya netral aja, kosong aja gitu. Pernah juga saya sampaikan, ada beberapa kriteria yang doanya mustajab. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua ini saya includekan dua, orang tua zahir yaitu ayah dan ibu kita, orang tua batin adalah guru kita. Guru di sini yang saya maksud adalah guru spiritual Anda. Ya, lebih ke arah sana ya. Jadi orang tua zahir, ayah dan ibu dan guru spiritual yang membimbing Anda. Mereka adalah orang-orang yang tulus. Itu kriterianya. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Anak kecil. Ada loh beberapa risalah mengatakan atau beberapa keterangan mengatakan kalau Anda punya hajat, coba buat senang anak kecil. Saya ada sebuah eksperimen ketika waktu itu Baraja anak saya kan terkenal, pasti Anda sudah tahu ya. Si lucu Baraja Junior itu belum lahir, masih di kandungan umur 2 bulan. Saya cerita dikit teman-teman ya, ini mudah-mudahan bisa jadi ilmu lah. Baru di kandungan umur 2 bulan. Nah, saya tuh sering membisikkan karena memang secara wujud dohirnya belum ada, masih janin saja kan di perut ibunya. Tapi saya yakin ruhnya sudah ada. Kita Muslim punya keyakinan bahwa ruhnya sudah siap di surga sana. Nah kemudian saya membisikkan dalam perut istri saya itu, anakku, tolong doakan ke Allah, bantu papa berdoa ke Allah agar dimudahkan semua urusan yang papa lakuin, yang papa jalanin. Saya meyakini satu hal bahwa tidak ada yang terjadi kebetulan. Sering-seringnya saya seperti itu walaupun belum lahir, Allah kasih kemudahan. Bahkan saya pernah mengatakan, mintakan ke Allah, papa butuh uang sekian untuk A, B, dan C. Nggak sampai nginep, ngomongnya sore hari, malam Allah ijabah. Apalagi ketika dia sudah lahir. Dan saya pun masih sangat bersangka-sangka ini ya. Rezeki yang saya dapatkan selain karena saya berusaha memperbaiki diri, pastilah ada doa orang-orang netral di sekitar saya. Dan siapa dia? Ya, tadi itu sebut saja ibu saya, guru saya, anak kecil. Anak kecil itu kalau nangis ya total aja gitu loh. Anak kecil itu kalau sedang marah ya marah aja. Tapi kalau sedang seneng, seneng total. Kalau sedang bahagia, bahagia total. Ketika kita kasih yang kata kita tidak berharga, uang 5.000, 10.000, ketika dikasih ke dia, itu menjadi kesenangannya yang luar biasa. Total, tidak ada sandiwara dalam hidupnya. Inilah bentuk ketulusan. Jadi selama ini, kita itu terhalang dengan doa kita. Itu ada sebuah benteng, seakan-akan ada benteng, bahwa kita itu masih melekat dengan banyak hal. Sehingga itulah yang membuat diri kita atau doa kita tidak terkabul selama ini. Kita jauh dari kata netral, kita jauh dari kata tulus, kita jauh dari kata ikhlas. Nah sekarang bagaimana caranya kalau mereka doanya makbul? Coba perhatikan, kadang-kadang dia berdoa untuk dirinya sendiri saja belum tentu terkabul. Karena masih ada kemelekatan. Sama kita, guru kita juga mungkin boleh jadi punya kemelekatan. Itulah Islam itu mengajarkan minta doa pada orang tuamu, minta doa pada gurumu. Karena ketika kita merasa doa kita paling baik kemudian kita tidak minta doa pada mereka, wah sombong banget hidup kita, ya kan? Itulah alasannya kenapa Islam itu mengajarkan untuk kita berakhlak yang baik, kemudian kita minta doa pada orang-orang yang kita rasa mereka adalah orang yang pantas untuk kita mintai doa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita sulit tulus untuk ikhlas? Kita sulit untuk tulus, sulit untuk ikhlas, sulit untuk netral. Kenapa? Karena kita masih didominasi kemelekatan masalah. Jadi orang yang tulus ikhlas, orang yang netral itu seperti apa? Ya mereka tetap punya masalah tapi tidak melekat akan masalahnya itu. Di video sebelumnya saya jelaskan biar mudah untuk dianalogikan, manusia, kitanya, kemudian masalahnya, kemudian rasa setelah kita mengalami masalah itu. Manusianya
Ini netral. Mengalami kejadian kodrat. Namanya hidup pasti kita mengalami sesuatu, kita bersosial. Lalu setelah kita mengalami sesuatu, kita menghasilkan rasa, bisa senang, bisa benci, bisa marah dan lain sebagainya. Oke? Nah, sayangnya ini manusia fokusnya ke sini padahal problemnya bukan di sini. Ini adalah sebuah alat untuk membentuk rasa ini. Nah, rasa inilah yang nempel ke dalam diri kita, ke dalam batin kita. Namanya kemelekatan. Apesnya, kalau kemelekatan itu adalah kemelekatan yang negatif. Contoh, punya hutang melekat terus, ya Anda akan terus berhutang. Contoh misalkan, Anda merasa marah karena Anda pernah dikecewakan. Lalu rasa marah ini nempel di dalam diri Anda, melekat. Maka kemarahan ini akan terus membawa kesialan. Jadi benteng atau penghalang doa Anda selama ini adalah kemelekatan Anda. PR-nya adalah bagaimana Anda bisa melepaskan semua itu. Tidak ada pilihan teman-teman. Anda mau kemana aja, udah pasti ini juga yang disarankan. Lepaskan dari kemelekatan. Tapi sebenarnya, setuju nggak kalau saya katakan bahwa manusia itu akan bisa pasti lepas dari semua kemelekatannya. Asal satu dia punya kemauan, kemudian dia konsisten. Saya sedang ramu, bahasanya saya sedang ramu satu audio yang benar-benar fokus untuk melepaskan kemelekatan itu. Jadi melepaskan emosi negatif. Emosi itu bukan marah aja ya, emosi itu macam-macam. Emosi itu rasa yang negatif, yang melekat dalam batin kita, dalam jiwa kita. Nah, kalau kita bisa melepaskan itu, ya katakanlah nanti misalkan pas ada waktu, ada kesempatan, saya akan buat audionya. Nanti bisa diorder setelah semuanya sudah ready. Nah, audio itu ketika terus diulang-ulang, maka itu akan melepaskan semua energi negatif atau kemelekatan itu. Bisa apa tidak? Ya, Anda boleh coba. Artinya kita juga butuh rangsangan, butuh alat bagaimana caranya bisa melepaskan kemelekatan yang ada di hati kita. Ingat, ini poinnya adalah kemelekatan yang nempel di dalam jiwa kita. Itu poinnya. Kemudian formulanya tadi sudah saya sampaikan. Lepaskan itu semuanya. Jangan lagi ada keterikatan atau kemelekatan dengan itu semuanya. Jangankan pada hal buruk. Pada hal baik saja kita nggak boleh melekat. Kita nggak boleh melekat. Karena kalau melekat itu akhirnya timbul merasa. Dalam hal baik misalkan, sholat gitu ya. Sholat Anda melekat. Lama-lama Anda akan merasa bahwa sholat Anda lah yang paling baik. Kalau Anda melekat dengan ritual-ritual kebaikan Anda, ya Anda akan merasa bahwa ritual itulah yang paling benar. Gitu. Jadi kebaikan keburukan nggak boleh melekat. Sama halnya dari kacamata tasawuf, hati ini nggak boleh ada isinya kecuali Allah itu sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh ada selain Allah di dalam hati kita. Itu dari kacamata tasawuf seperti itu. Jadi artinya apa? Tidak boleh ada kemelekatan satupun di dalam hati. Jadi jangan taruh di hati, taruh di luar. Punya mobil, taruh di garasi, jangan taruh di hati. Punya istri, punya suami, taruh di rumah, jangan taruh di hati. Gitu, karena kalau taruh di hati selain Allah yang menempati hati kita, maka besar potensinya kita akan mengalami kekecewaan atau kesedihan. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat kalau ini. Ya, balik lagi ke diri kita. Mau tidak merubah ini semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Al-Fakir di sini. Izin pamit. Ngapain saya izin? Wong ini rumah saya. Pamit saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.